persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Berjumpa kembali dengan kami pada hari ini di Menara Doa. Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara yang mengikuti secara online. Mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Kita minta biarlah Tuhan melawat kita bersama-sama. Apa yang menjadi doa Bapak Saudara, minta hari ini Tuhan nyatakan itu buat setiap kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa Bapak Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan. Hari ini ya Tuhan, kami kembali datang ya Tuhan, menghampiri tata kasih karunia-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau bawa kami lebih lagi ya Tuhan. Satu yang kami rindu, kami berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, lawat kami, jamah kami ya Tuhan. Kami yang punya masalah, beban apapun Tuhan, kami percaya di dalam hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan yang bekerja, yang akan memberikan kami kekuatan baru ya Tuhan. Terima kasih, berkati ya Tuhan menara doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama Bapak Saudara. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Sekali lagi katakan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Mari dari awal katakan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu,
berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu. Ku tersungkur dan berseru, sembah Dia. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Lebih lagi sembah Dia. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Mari datang sembah Dia. Biarlah ya Tuhan, kami datang hari ini, kami menghadap tata kasih karunia-Mu Tuhan. Kami sujud menyembah Engkau Tuhan Yesus. Engkau Allah semesta alam. Engkaulah Tuhan buat hidup kami. Mari ya Roh Kudus, jamah kami hari ini ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik buat kami. Ini doa kami, sembah Dia. Haleluya. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, amin Tuhan. Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi, surga bumi menyembah. Oh, surga bumi menyembah.
are you Lord. The elders and angels bow, ready worship you now. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. Yes, Lord. Ya Tuhan Yesus, Engkau layak ya Tuhan. Engkau layak anak domba. Orang apa ya Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Mari lebih lagi Samaria, haleluya. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci. We worship Jesus. Kau saja yang layak. Mari lebih lagi Samaria, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak,
Dia yang berkata dan anak domba. Bagi Dia yang bertata dan anak domba. Sekali lagi, bagi Dia, bagi Dia yang bertata dan anak domba. Bagi Dia yang bertata dan anak domba. Segala puji, haleluya. Segala puji dan hormat dan glory dan kuasa selamanya. Segala puji dan hormat dan glory dan kuasa selamanya. Segala puji dan hormat dan glory dan kuasa selamanya. Segala puji dan hormat dan glory dan kuasa selamanya. Bagi Dia yang berkata dan anak domba. Bagi Dia yang bertata dan anak domba. Sekali lagi, bagi Dia, bagi Dia yang bertata dan anak domba. Segala puji dan hormat dan glory dan kuasa segala puji dan hormat dan glory dan kuasa selamanya. Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu ya Tuhan yang begitu kuat di tengah-tengah kami. Biarlah suasana surga turun tengah-tengah kami. Tuhan, terima kasih, kami merindukan Tuhan, kami mengasihi Tuhan. Kami rindu akan hadirat-Mu ya Tuhan. Penuhi setiap kami. Penuhi kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Berikan ya Tuhan roh doa buat kami. Roh ya Tuhan memuji-Mu. Permudah kami masuk hadirat-Mu. Oh ya lama kami doa, saudara doa. Oh ya lama.
menjadi bekal buat kami. Biar dapat tersimpan di dalam loh hati setiap kami Tuhan. Untuk bisa kami makin mengenal Engkau. Terima kasih urapi hamba-Mu. Untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus. Semoga kita yang siap menerima firman, hati gembira. Sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudaraku. Silakan kembali Ibu Bapak. Nah, hari ini saya ingin bagikan tentang mahkota sorgawi saudara. Jadi saya berikan judul khotbah saya hari ini yaitu berlari-lari untuk menerima mahkota sorgawi. Dasar firmannya dari Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Mari kita akan baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang aku lakukan apa? Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari untuk tujuan kepada tujuan untuk memperoleh apa? Hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, di dalam kalau misalnya dalam pertandingan sepak bola, taruhlah sepak bola Piala Dunia, saudara ya. Itu ada dua jenis orang yang berada di stadion. Saudara tahu ya. Orang yang pertama namanya penonton. Ya, mereka punya tiket, mereka bisa masuk stadion, lalu mereka duduk manis, lalu mereka menikmati pertandingan. Nah, mereka ini artinya apa? Mereka yang selamat bisa masuk ya kan ke dalam stadion. Itu namanya penonton. Penonton bisa kasih komentar dan lain sebagainya. Tetapi kelompok yang kedua namanya siapa saudara? Pemain. Ya, pemain. Pemain ini mereka yang ada di lapangan, mereka berkeringat, mereka ngejar bola, mereka berjuang habis-habisan untuk satu tujuan. Tujuannya apa saudara? Mengangkat piala kemenangan. Nah, dalam kehidupan orang Kristen, saudara, saya ingin bagikan begini saudara. Banyak orang Kristen yang merasa cukup hanya jadi penonton. Beberapa yang sudah melayani bilang, aku gak melayani lagi deh. Aku jadi penonton aja dan komentator. Ya kan? Yang penting aku selamat. Ya, yang penting sudah percaya Yesus. Tetapi firman Tuhan hari ini saya ingin menantang saudara. Menantang kita semua. Ya, Tuhan tidak hanya ingin kita masuk stadion. Yaitu memperoleh hidup yang kekal. Tetapi Tuhan ingin kita naik podium. Ya, menerima mahkota kemenangan. Turut memerintah bersama dengan dia. Ini Tuhan mau. Katakan amin saudaraku. Ya. Nah, saya ingin bagikan tentang ada dua hadiah di depan kita. Yang Tuhan sediakan. Pertama adalah apa saudara? Hidup yang kekal. Yang kedua adalah apa? Kerajaan Allah. Ya. Kita harus bedakan dua hal ini supaya apa? Ya, iman kita gak males. Yang pertama hidup yang kekal. Saya mau jelasin. Hidup yang kekal itu adalah apa? Hadiah atau gratis. Ya, kalau kita baca Yohanes 3:16, saudara, ini ya kita bisa beroleh hidup yang kekal. Ya, cukup dengan apa? Percaya dan bertobat. Ini tiket masuk yang dibayar lunas oleh darah Yesus. Kita baca sama-sama ayatnya ya. Yohanes 3:16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Nah ini saudaraku. Jadi hidup yang kekal itu adalah anugerah, ya, hadiah, gratis, ya. Tetapi tidak murah, dibayar oleh darah Yesus. Nah yang di depan kita yang kedua adalah apa saudara? Kerajaan Allah. Nah kerajaan sorga ini adalah upah perjuangan atau perlombaan iman kita. Coba kita baca Matius 7 ayat 21 ya saudara, ya. Ya kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setiap orang yang berseru kepadaku. Ya kan. Tuhan, Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan. Kata bukan deh saya lupa baca. Ya. Yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi kerajaan sorga itu ada syarat. Syaratnya apa? Melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Seperti seorang anak yang diterima masuk ke sekolah unggulan karena beasiswa. Langsung masuk. Itu namanya anugerah, hidup kekal. Tetapi untuk bisa jadi juara kelas, ya kan, untuk dapat piala mahkota
Anak ini harus apa? Belajar tekun, disiplin, beasiswanya gratis. Tapi pialanya harus diperjuangkan. Yang ngerti katakan amin. Nah jadi saya ingin ajak saudara tahu. Oke, kita semua sudah diselamatkan. Tetapi kita harus pelihara keselamatan. Dengan cara ikut dalam perlombaan iman. Katakan amin. Saya ingin jelaskan saudaraku, ada 5 mahkota yang Tuhan sediakan bagi para pemenang atau medali iman. Kita baca dasar firman-Nya. 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Ya. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku apa? Mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku. Melainkan juga kepada siapa? Semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi di sini Paulus firman Tuhan katakan, kalau kita mencapai garis akhir, kita akan memperoleh mahkota apa? Kebenaran. Katakan amin. Saya juga ingat, saudara tahu gak ya, kalau misalnya setiap penyelenggara lari maraton, saudara, ya 42,195 kilometer ya. Biasanya kalau saudara jadi peserta lari maraton, saudara mau lari, mau jalan, asal sampai garis akhir, saudara pasti dikasih apa? Medali. Ya, yang biasanya dikenal sebagai apa saudara? Finisher medal. Jadi istilahnya medali orang yang sampai garis akhir. Tapi ada lagi medali untuk pemenang. Pemenang nomor 1, nomor 2 dan lain sebagainya saudaraku. Yang kasih Kristus. Doa saya ya lewat khotbah ini. Supaya saudara punya keinginan untuk bisa sampai kepada garis akhir. Katakan amin. Untuk bisa sampai garis akhir saudara ikut perlombaan iman. Saudara, nah ada 5 mahkota yang disediakan Tuhan. Buat setiap kita. Saya berdoa saudara Kristus. Ya kan? Kita bisa mendapatkan semuanya. Amin. Yang pertama namanya apa? Mahkota kemegahan. Ya, untuk siapa mahkota kemegahan ini diberikan? Untuk setiap orang yang mengasihi jiwa-jiwa. Ya. Orang yang mengasihi jiwa-jiwa adalah orang-orang yang apa? Yang memenangkan jiwa. Ya, kita baca 1 Tesalonika 2 ayat 19. Ini dasar firman-Nya. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Sebab siapakah pengharapan kami? Atau sukacita kami? Atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita. Pada waktunya. Waktu kedatangannya. Kalau bukan kamu. Jadi kalau kita lihat ada jiwa yang pernah kita bawa ke Tuhan. Itu harus jadi sukacita kita. Itu harus kita pelihara. Kemarin saya khotbah tentang apa saudaraku yang Yesus. Ya kan tentang berjaga-jaga dan berdoa. Jadi penjaga buat jiwa. Doakan mereka. Katakan amin. Saya berdoa kita tidak mau sendiri. Tidak ingin kita pergi sendirian ke sorga. Kita harus bawa orang lain mengenal Tuhan. Katakan amin. Senyuman orang yang saudara selamatkan akan menjadi mahkota kemegahan saudara. Ya, saudara, bagaimana caranya untuk menangkan jiwa? Saudara, saya bisa doakan satu-satu untuk bisa selamatkan. Saya bisa dukung setiap pelayanan sebagai pemegang tali yang saya udah ceritakan tentang the rope holders. Ya, cerita tentang William Carey yang mau pergi ke India. Dia berkata bahwa saya akan pergi ke India, satu tempat yang sulit, yang berbahaya, tapi saya butuh kalian sebagai pemegang tali. Siapa mereka? Para pendoa yang mendoakan. Orang-orang yang bisa menabur untuk biaya supaya dia bisa melayani di India. Orang-orang yang terus menguatkan mereka. Saudara Kristus, mereka ini adalah orang-orang yang akan menerima apa? Mahkota kemegahan. Kata amin. Mahkota kemegahan. Yang kedua, saudara yang kita harus tahu adalah mahkota apa? Kebenaran. Ya. Mahkota kebenaran diberikan kepada mereka yang berhasil mencapai apa? Garis akhir. Yang memelihara iman. Tadi sudah kita bacakan. Saudara, kalau saudara pergi ke Jepang, ke Tokyo, kota Tokyo.
Saudara, kalau saudara pergi ke daerah Shibuya, stasiun Shibuya, itu ada satu patung, saudara. Patung apa? Patung anjing. Nah, ini kenapa dibuat patung anjing? Saudara pasti udah tahu ceritanya. Ceritanya begini, saudaraku. Ya, ada seorang anjing, saudara. Dia selalu ikut, saudara, pergi antar daripada tuannya. Setiap hari bertahun-tahun. Tuannya pergi kerja, saudara, dia antar. Nanti tuannya pulang, nanti dia pulang sama-sama. Dia tungguin pulang, terus dia pulang. Bertahun-tahun, satu hari, saudaraku. Rupanya dia pergi sama tuannya dan tuannya tidak pulang lagi. Karena meninggal dunia di tempat kerja. Dia tunggu, saudaraku. Saudaraku, Yesus, dia tunggu bukan sehari, bukan sebulan. Saudara tahu berapa lama? 9 tahun. Anjing ini nggak paham tentang teologi ya. Dia nggak hitung waktunya. Tapi dia memegang satu keyakinan sedalam hatinya. Aku harus berada di sini. Ya kan, ketika Tuanku datang. Aku antar Tuanku di sini, di Shibuya, stadion Shibuya. Aku tunggu dia, kedatangan dia. Sampai dia mati di tempat, saudaraku. Kesetiaannya, saudara, itu menggerakkan hati daripada orang-orang sedunia. Hingga hari ini dikenang lewat patung apa? Hachiko. Nama anjingnya namanya apa? Hachiko. Bukan karena kepintarannya, tapi ketekunannya, kesetiaannya. Untuk tetap berada di tempat yang sama. Untuk menantikan kedatangan daripada tuannya. Kalau seekor anjing bisa ajarkan kita, itu arti kesetiaan. Saya berdoa, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita sebagai dipanggil untuk setia. Kalau kita setia, kita akan dapat mahkota apa? Kebenaran. Paulus berkata bahwa sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang apa? Merindukan kedatangannya. Seperti Hachiko, dia merindukan kedatangan tuannya. Dia tunggu 1 hari, tidak datang. 1 bulan, sampai dia mati di tempat itu, saudaraku. Kasih Kristus. Kesetiaan bukan soal sorotan. Kesetiaan bukan soal panggung. Setia adalah biarlah setiap kita ditemukan di pos pelayanan kita. Melakukan kehendak Tuhan dengan tekun ketika Yesus datang kembali. Kiranya ketika Tuhan mencari kita, saudara, dia dapati kita tetap berjaga, tetap melayani, tetap setia di tempat di mana Tuhan menempatkan kita. Saya berdoa saudara tetap dalam pelayanan, katakan amin. Ya, saudara mau dapatkan mahkota kebenaran, setia sampai akhir. Ya, setia sampai akhir. Yang ketiga adalah mahkota kehidupan. Ini bicara tentang diberikan kepada mereka yang bertahan dalam pencobaan. Ya. Dan yang mengasihi Tuhan. Yakobus 1 ayat 12. Ibarat logam yang dimurnikan dalam api. Kita hidup dengan masalah, penyakit, tekanan ekonomi. Bukan untuk menghancurkan kita. Tetapi semua itu untuk mencetak mahkota kehidupan. Untuk kita pakai di atas kepala kita nanti. Katakan amin. Yang keempat adalah mahkota kemuliaan, saudaraku. Mahkota kemuliaan diberikan kepada orang-orang yang mau melayani Tuhan. Saudaraku, mari kita baca Alkitab kita. 1 Petrus 5 ayat 2 dan 4. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Gembalakanlah kawanan domba yang ada padamu. Jangan dengan paksa. Tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Katakan amin, saudara. Saudara pernah bayangin gak begini? Seorang atlet olimpiade, ya, atau Asian Games dan lain sebagainya. Kayaknya mereka tuh tahan loh, ya, untuk apa saudaraku? Untuk bisa menguasai dirinya. Tidak makan gorengan,
atur jam tidur, latihan keras. Hanya untuk dapat apa ya? Medali. Padahal tuh medalinya tuh mungkin 10 tahun kemudian, 20 tahun kan udah karatan itu. Saudaraku, Tuhan mau hari ini saudaraku, ya kan, memberikan kita mahkota kemuliaan buat kita. Mahkota abadi buat kita yang kelima nanti. Saudaraku kasih saya pernah dengar satu cerita. Ada satu cerita saudara. Kadang-kadang beberapa orang yang dalam pelayanan saudara. Apakah mahkota kemuliaan hanya untuk para gembala? Para pemimpin gereja? Oh enggak. Semua orang yang mau melayani Tuhan. Saudaraku yang percaya katakan amin. Siapapun yang mau melayani dan mau menjadi teladan. Bukan jadi batu sandungan. Mereka akan mendapatkan mahkota kemuliaan. Saudaraku Yesus ya. Ada seorang petugas kebersihan ya di NASA, apa namanya, Badan Antariksa Nasional daripada Amerika ya pada tahun 60-an, saudara. Ketika itu ada sidak ya, kunjungan mendadak daripada Presiden John F. Kennedy, saudara, ya ke NASA pada waktu itu ya, sebelum peluncuran Apollo, saudara, pada waktu itu ya. Nah, dia tanya sama si petugas kebersihan ini. Ya bahasa Palembang gini, kau gawe apa di sini? Apa pekerjaanmu di sini? Ya, petugas itu tidak menjawab. Dia nggak jawab, oh saya nyapu-nyapu pak, bersih-bersih. Dia nggak jawab itu. Apa jawaban dia saudara? Pak Presiden, saya sedang membantu manusia pergi ke bulan. Saya bisa ngerti gak sini? Katakan amin. Dia tidak melihat tugas dia kecil, nggak ada artinya. Tapi dia mau berkata bahwa sekecil apapun tugas saya, itu adalah tugas untuk mendukung satu visi yang besar. Apalagi di gereja saudara, tidak ada tugas yang kecil kalau di gereja. Ya, saat saudara menyapa, ya kan, satu dengan yang lain. Saudaraku Kristus, saudara sudah membantu seseorang bertemu dengan raja di atas segala raja. Ketika saudara mulai senyum dengan seseorang, saudara tersenyum satu dengan yang lain. Ya kan saudara membuat satu hari orang itu bisa jadi cerah. Dan membantu mereka ketemu dengan Tuhan. Katakan amin. Ya kan, saya berdoa kita semua bisa memperoleh mahkota kemuliaan. Katakan amin. Ya, yang kelima saudara Kristus, yaitu apa? Mahkota abadi. Ini namanya disiplin. Kita baca yuk 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 29. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Tetapi aku melatih tubuhku menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Katakan amin. Jadi mahkota abadi diberikan kepada mereka yang bisa menguasai diri dalam segala hal, berhasil menaklukkan egonya, menang lawan keinginan dagingnya. Katakan amin. Saya ingin sampaikan begini saudara, ada satu firman yang menyentuh dari hati. Tadi jadi rema buat saya. Wahyu 3 ayat 21, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tataku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tata. Sekali lagi saya mau katakan saudaraku, ya, kita harus jadi pemenang sampai garis akhir. Kita harus menginginkan mahkota sorgawi itu. Saudara harus menginginkan mahkota sorgawi itu lebih daripada apapun. Mahkota sorgawi diberikan kepada seorang pemenang yang mencapai garis akhir perlombaan. Saat saudara menerima mahkota sorgawi, kita dipercayakan untuk duduk memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kemuliaannya. Jangan puas asal selamat jadi Kristen. Jadilah orang Kristen yang berani berlari sampai kepada apa? Garis finish. Ada satu kata-kata Billy Graham, saudara. Ya, ini seorang penginjil yang hebat. Saudara, dia meninggal dipanggil Tuhan di usia 100 tahun. Dia menangkan jutaan orang kepada Tuhan. Saudara,
Ya kan? Ada satu kata-kata yang nyentak kita. Saudara lihat sini. Kata-katanya apa? Kita lihat. Apa kata-kata dia? Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Satu-satunya kegagalan terbesar dalam hidup seorang Kristen adalah apa? Ia sampai di sorga, tetapi dia tidak membawa satu pun mahkota untuk diletakkan di bawah kaki Tuhan Yesus. Katakan amin. Ya, kita masuk sorga karena anugerah. Tapi kita bisa dapat mahkota karena kita melakukan kehendak Allah. Apa kehendak Allah yang terbesar? Menangkan kasih jiwa-jiwa. Kasih jiwa siapa? Orang-orang di rumah kita. Orang-orang sekitar kita. Pastikan mereka sudah ada dalam daftar doa kita. Untuk kita bawa mereka ke hadapan Tuhan. Ya, ada satu agenda dan rencana kita untuk memberitakan Yesus sebagai juru selamat buat dia. Katakan amin saudaraku. Ini sudah. Apapun yang saudara lakukan, coba saudara mulai setting. Ya kan? Untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Apapun yang saudara kerjakan. Mungkin itu gak ada kaitannya dengan gereja. Saudara, seperti contoh kemarin. Ya kan, satu biarawan. Dia jadi biarawan. Kerjanya saudara tahu gak apa? Cuma masak sama cuci piring. Yang Brother Lawrence. Dia tulis dalam satu bukunya tentang bagaimana ya kan mengaktifkan kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dia bilang begini, ya kan? Bukan bagaimana caranya kita ganti pekerjaan kita, tapi bagaimana kita mengerjakannya untuk tujuan kemuliaan Tuhan. Dia berkata, saat saya potong bawang untuk kemuliaan Tuhan. Waktu saya cuci piring, waktu saya masak, saya gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Ya kan, seorang ya saudara yang bagian administrasi yang input data. Ini kesaksian seorang hamba Tuhan saudaraku. Ya di Amerika saya dengar ini saudaraku. Dia bilang kisah nyata jemaatnya dia. Namanya Robert. Saudara, dia input saudara ratusan bahkan ribuan nama saudara ke dalam komputer dia. Yang buat dia rasanya kayaknya jenuh, bosan, stres. Saudara Kristus, satu hari dia disentuh dengan khotbah. Apapun juga yang kamu lakukan, buat untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang kamu buat, kamu sedang lakukan untuk satu kemuliaan. Untuk satu mahkota. Saudara, apa yang dia buat? Ketika dia mau input satu nama, dia doakan nama ini saudaraku. Dia doa untuk nama ini. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, kau jangan cuma berkati nama ini Tuhan. Ya kan? Berkati nama Yohanes. Satu hari saudara dia berkata bahwa Tuhan suruh dia doakan yang namanya saya sebut Maria. Dia sedang dalam keadaan sakit. Dia sedang gitu. Dia mulai doa-doa. Setiap dia input dia doakan nama-nama. Apa yang terjadi saudaraku? Dia jalani pekerjaannya dan penuh sukacita. Ada damai sejahtera. Yang biasanya sering stres, sering depresi daripada pegawai ini saudara. Sekarang hidupnya dengan penuh sukacita. Dia tidak khotbah. Tapi dia sudah doakan. 1 bulan minimal ribuan nama dia sudah doakan itu. Saudara Kristus. Dan saya percaya itu Tuhan catat. Ada mahkota buat orang ini. Seorang ibu, saudaraku, yang bersaksi juga saudaraku. Kayaknya dia kerja capek, gak ada habis-habisnya urus anak. Harus bersih rumah, harus cuci baju, harus setrika. Satu hari dia ambil keputusan. Setiap kali dia setrika baju anaknya, dia berdoa untuk anaknya. Dia berdoa untuk sekolah anaknya. Untuk masa depan anaknya, untuk pergaulan anaknya. Dia doa setiap hari dengan bahan doa. Setiap kali dia setrika baju anaknya. Kalau dia setrika baju daripada suaminya, dia doakan suaminya saudara. Baik pekerjaannya, kesehatan, segala sesuatu. Akhirnya ibu ini yang biasanya maunya marah terus sama anaknya. Ngomongnya selalu keras terus sama suaminya. Menjadi seorang yang lembut. Doa menyatukan. Saya percaya saudara. Tuhan siapkan mahkota buat kita semua. Mahkota kemegahan. Mahkota kebenaran. Mahkota kehidupan. Mahkota kemuliaan. Dan mahkota abadi. Saudara percaya, katakan amin. Ya kita akan bangkit berdiri saudaraku. Tuhan, aku berdoa ya Tuhan. Satu hari kelak Tuhan, Engkau akan temui kami. Dan Kau berkata,
Baik sekali perbuatanmu yang hambaku yang baik dan setia. Kau telah setia pada perkara yang kecil, kau akan terima perkara yang besar. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, setiap anak-anakmu, semua pelayanan mereka, semua jerih payah mereka, kesetiaan anak-anakmu, pengorbanan mereka, ketaatan mereka Tuhan. Tuhan catat, perhitungkan ya Tuhan. Menjadi upah, menjadi mahkota ya Tuhan. Bawa kami Tuhan menjadi orang Kristen. Bukan jadi penonton dan komentator. Tapi biarlah ya Tuhan kami masuk dalam gelanggang pertandingan ya Tuhan. Biarlah kami semua akan berlari Tuhan. Sampai kepada garis akhir. Pakai setiap kami dan berkati setiap anak-anakmu. Semuanya kau pakai kami setiap kami ya Tuhan. Apapun pelayanan kami Tuhan. Kami rindu ya Tuhan. Sebelum kau datang kedua kali. Ada banyak nama yang sudah kami doakan. Ada banyak nama yang sudah kami bantu dan tolong. Kami akan melihat banyak orang diselamatkan lewat hidup kami. Dikuatkan kembali ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kita nyanyikan lagu ini. Makananku. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Sampai dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Siapkan diri untuk pakai perjamuan kudus. Kita doa dulu saudaraku. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hidup yang kekal yang kau berikan buat kami. Hari ini kami berkomitmen untuk masuk ke gelanggang pertandingan iman. Beri kami kekuatan untuk menanggalkan setiap beban, disiplin dalam iman, dan mata yang tertuju hanya kepada Tuhan. Sampai kami menerima mahkota kemuliaan itu, mahkota sorgawi yang kau janjikan itu ya Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan kau kuduskan setiap hati kami. Perbarui hati kami, pikiran kami. Biar setiap ya Tuhan kami kerjakan. Kami mau kerjakan untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Ampuni dosa dan salah kami. Hari ini Tuhan kami ingin masuk ya Tuhan dalam meja perjamuan-Mu. Kami siapkan hati kami ya Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Dia. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya.
berdoa, bungkus semua anak-anakmu dengan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengawali langkah hidup kami semua. Limpah rahmat rejeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semua. Tuhan, anak-anak-Mu akan bawa persembahan. Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Untuk perluasan-Mu ya Tuhan. Banyak jiwa bisa dimenangkan. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput permain dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.